Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta Sekolah Advokasi di Sekolah Advokasi Amil dan Nazir yang ketiga. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Pak Azamul Fadli Nur selaku Ketua Kelompok Analisis Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dari PPATK. Kemudian juga selamat siang, Pak. Terima kasih sudah hadir Pak Brigjen Pol Edi Hartono, SIK MH, selaku Direktur Penindakan Hukum BNPT. Kemudian juga selamat datang kepada Pak Bambang Suherman selaku Ketua Forum Zakat, Direktur Komunikasi dan Aliansi Strategis Dompet Duafa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena berkat rahmat dan karunia-Nya hari ini pada tanggal 30 Maret 2021 Sekolah Advokasi Amil dan Nazir yang ketiga dengan tema kelas diskusi interaktif mengenai Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris dapat dilaksanakan. Semoga hari ini Bapak dan Ibu sekalian, para peserta sekolah advokasi dapat mengikuti kelasnya dengan baik dan juga bisa menyerap ilmu yang akan diberikan oleh para pembicara kita seperti itu. Mungkin sebelum kita mulai, izinkan saya selaku MC dan moderator hari ini untuk memberitahukan secara singkat keurutan rundown dari acara pada hari ini. Jadi yang pertama, tadi sudah ada pembukaan dan pengenalan singkat mengenai acara hari ini. Kemudian akan dilanjut dengan sesi materi pertama yang akan dibawakan oleh pembicara kita, Pak Azamul Fadli Nur, selaku perwakilan dari PPATK yang akan membahas mengenai Undang-Undang Anti Pencucian Uang, modus dan pencegahan pencucian uang di lembaga filantropi. Setelah itu akan ada materi yang kedua, yaitu dari Brigjen Pol Edi Hartono SIK MH selaku perwakilan dari BNPT yang akan memberikan materi mengenai Undang-Undang Pencegahan Pendanaan Teroris, peran serta lembaga zakat dalam upaya pencegahan pendanaan teroris. Lalu yang terakhir di sesi materi ketiga akan ada pembicara kita yaitu Pak Bambang Suherman selaku perwakilan dari Forum Aliansi Zakat yang akan membicarakan mengenai kebijakan forum zakat dalam agenda anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris. Lalu setelah itu kelas hari ini akan ditutup dengan sesi tanya jawab yang akan kemudian akan ada sesi presensi, tugas dan penutupan. Mungkin sekian rundown dan pengenalan singkat materi pada hari ini. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita sambut pembicara kita yang pertama, yaitu Pak Azamul Fadli Nur selaku Ketua Kelompok Analisis Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Apakah Pak Azamul Fadli Nur sudah hadir di dalam Zoom meeting, Pak? Ya, saya sudah hadir. Baik, siap. Terima kasih Pak sudah hadir. Kalau begitu, waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Azamul. Terima kasih Pak Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih saya ucapkan atas undangan dari Sekolah Advokasi ya, yang dalam hal ini telah menyelenggarakan pelatihan ya, anti money laundering ya, anti pencucian uang untuk amil dan dan nazir, Bapak. Nazir ya, amil dan nazir. Kalau saya perhatikan dari judul ini ada pencucian uang dan pendanaan terorisme gitu ya.
dikaitkan. Tetapi saya mungkin masuknya tidak langsung fokus pada pencucian uang dalam konteks pendanaan terorisme. Saya akan mulai dari hal yang lebih umum. Nanti ada Pak Edi yang akan lebih ini. Terima kasih Pak Azam. Apa kabar Pak Edi? Sehat Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Pak. Ustadz juga ini. Ya. Kasih. Jadi nanti biar Pak Edi yang akan lebih spesifik menjelaskan tentang pendanaan terorisme. Jadi saya akan lebih banyak dari pendekatan tindak pidana pencucian uang secara umum kaitannya dengan lembaga filantropi. Kalau kita berbicara lembaga filantropi secara letterlek mungkin filantropi ini lembaga bergerak di bidang kemanusiaan ya, lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan dan umumnya bentuknya itu ya kayak namanya kegiatan kemanusiaan itu umumnya yang dimaksud di sini adalah lembaga yang sifatnya non-profit ya, non-profit atau non-profit organization. Jadi, biasa kita singkat dengan NPO. Jadi saya mau menyampaikan dulu ruang lingkup materi saya, jadi seperti itu ya. Saya coba untuk share ya, izin saya bisa share ya. Mudah-mudahan bisa dilihat ya oleh peserta seminar ya. Seminar atau pelatihan ini? Peserta seminar. Sekolah, ya. Pak. Sekolah, oh sekolah, iya. Jadi mudah-mudahan bisa dibaca ya. Udah kelihatan ya? Iya. Ya. Sudah Pak, sudah jelas. Ya, baik. Sebelumnya saya akan perkenalkan nama saya terlebih dulu. Nama saya Azamul Fadli Nur. Saya lahir besar di Sumatera Utara dan bertugas di PPATK sudah berjalan 15 tahun. Jadi saya masuk di PPATK sejak tahun 2006. Sudah ditugaskan di beberapa direktorat, di Direktorat Hukum, di Direktorat Analisis, di Direktorat Pemeriksaan. Sekarang Analisis dan Pemeriksaan digabung menjadi Direktorat Analisis dan Pemeriksaan. Pernah juga saya di Direktorat Pengawasan Kepatuhan, dan 5 tahun terakhir ini saya kembali bertugas di Direktorat Hukum sebagai, kalau sebelumnya namanya Ketua Kelompok Analis Hukum, sekarang kita fungsional, jadi saya sekarang koordinator ya, koordinator kelompok substansi analisis hukum. Mungkin cukup untuk perkenalannya. Kemudian kita berbicara tentang pencucian uang atau biasa dikenal dengan istilah money laundering. Apa itu money laundering? Kalau kita bicara money laundering, kalau diterjemahkan pencucian uang ya, pencucian uang artinya uang dicuci. Sesuatu yang dicuci kan biasanya karena kotor. Jadi kita harus memahami bahwa yang dicuci ini adalah uang yang kotor, gitu. Uang yang kotor ini dalam bahasa yang konotatif ya, sedangkan dalam bahasa yang lebih denotatif atau lebih baku, kita sebutnya itu uang hasil kejahatan atau uang hasil tindak pidana. Walaupun kata uang di sini juga bermakna konotatif, artinya tidak selalu uang, sebenarnya harta kekayaan hasil tindak pidana, begitu ya. Jadi ada perluasan arti ya, money laundering ini pencucian uang, tapi sebenarnya kita tidak berbicara hanya uang, termasuk juga harta kekayaan yang lain, bisa dalam bentuk saham, bisa dalam bentuk aset seperti misalnya properti, harta kekayaan dalam bentuk emas ya, perhiasan, kendaraan, kapal. Misalnya kalau
teman-teman mengikuti kasus Jiwasraya gitu ya, asuransi Jiwasraya, itu aset yang dirampas oleh kejaksaan itu sangat bervariasi gitu ya. Mulai dari properti, kendaraan-kendaraan, mulai dari mobil, ada kapal begitu ya. Sejumlah uang, tanah, jadi sangat beragam. Ini semua masuk dalam objek dari money laundering. Walaupun terjemahannya tadi pencucian uang, tapi sebenarnya pengertiannya lebih luas. Jadi money laundering ini suatu proses mencuci harta kekayaan hasil tindak pidana yang sebenarnya atau sebelumnya itu adalah merupakan hasil kejahatan, process of crime. Kemudian ada suatu proses yang kita sebut dengan menyembunyikan atau menyamarkan. Ya. Ada suatu proses menyembunyikan atau menyamarkan yang dengan proses menyembunyikan menyamarkan ini kemudian harta kekayaan tersebut terlihat seolah-olah menjadi sah atau legitimate. Ya. Jadi kemudian jadi before-nya tadi process of crime, after-nya itu seperti aset yang sah, like legitimate asset itu. Jadi kalau kita mau menerjemahkan apa itu money laundering atau pencucian uang, itu dia. Suatu proses menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana sehingga terlihat seolah-olah menjadi aset yang sah. Tindak pidana apa saja? Cukup banyak yang menjadi tindak pidana asal dari pencucian uang itu. Jadi pencucian uang ini memang mencuci uang hasil kejahatan. Kalau uangnya uang sah, ya nggak ada pencucian uang. Jadi tidak ada tindak pidana pencucian uang tanpa tindak pidana asal. Misalnya uang gaji saya lakukan pentransferan, dipecah-pecah, ditukar ke valuta asing segala macam, itu ya kan bukan pencucian uang, walaupun apa yang saya lakukan tadi itu suatu proses-proses yang bisa jadi untuk menyamarkan, tetapi karena uangnya uang gaji saya, uang sah, itu bukan pencucian uang. Ini prinsip yang sangat mendasar bahwa tidak ada pencucian uang tanpa tindak pidana asal. Nah, tindak pidana asal atau biasa disebut dengan istilah predikat crime itu ada di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Kita bisa lihat cukup banyak yang disebutkan di sini. Ada korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang pasar modal, tindak pidana di bidang perasuransian, ada tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian, prostitusi, ya termasuk prostitusi online yang kemarin sering juga lagi marak-maraknya. Di bidang perpajakan ini masih sangat luar biasa seharusnya jumlahnya, tapi masih jarang bisa terungkap. Tindak pidana di bidang kehutanan, ya hutan kita sudah hampir habis. Tindak pidana lingkungan hidup, nah tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, atau yang terakhir ini ada sapu jagatnya juga. Kalau doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah, ini ada juga tindak pidananya, yang tindak pidana diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Jadi semua tindak pidana yang ancaman pidananya 4 tahun atau lebih itu bisa diterapkan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Nah, ini biasa kita sebut dengan istilah predikat crime. Bagaimana skema pencucian uang itu secara umum bisa kita lihat ya di dalam gambar skema ini, dan ini skema yang sudah sering ditampilkan dalam ini dari World Bank ini ya, dari Bank Dunia sebenarnya sumber aslinya, sering ditampilkan dalam pelatihan-pelatihan pencucian uang. Jadi di sini ada placement, layering, integration. Ya, placement itu penempatan, jadi uang ditempatkan ke penyedia jasa keuangan. Tapi sebenarnya placement itu tidak mesti ke penyedia jasa keuangan. Bisa juga placement itu langsung beli aset, gitu ya. Beli aset atas nama orang lain, itu placement juga, gitu. Nah, kalau beli tanah atas nama sendiri mungkin belum jelas itu di mana pencucian uangnya. Tapi kalau dia beli tanah atas nama orang lain tapi tetap di bawah pengendalian yang bersangkutan, maka itu dia pencucian uang. Karena dia placement menempatkan uangnya dalam bentuk aset tapi
dia gunakan nama orang lain supaya tidak ketahuan bahwa sebenarnya aset itu milik dia gitu ya. Nah, disitulah ada unsur menyembunyikan atau menyamarkannya. Apa yang disembunyikan atau disamarkan itu kepemilikannya. Itu contoh. Kemudian sesudah placement disebut dengan proses berikutnya ada yang disebut dengan layering. Layering itu proses untuk membuat lapisan-lapisan, ya, membuat lapisan-lapisan transaksi sehingga menjauh dari sumber awalnya. Bisa transfer, bisa pengiriman dana, bisa dengan skema pemberian kredit, ya, bisa dengan menerbitkan invoice palsu, misalnya kasus dulu yang ramai itu Edi Tanzil atau sebelumnya ada Diki Chandra Dinata ya, dan siapa tuh yang perempuan itu. Jadi ini semua ini merupakan tipologi-tipologi atau skema-skema dari pencucian uang. Kemudian ada yang disebut dengan integration. Integration ini sesudah tadi uangnya diputer-puter ya dengan berbagai macam skema transaksi, kemudian uang itu pada akhirnya dibelikan misalnya komplek apartemen gitu ya, atau dibelikan sebuah pabrik ya, atau perusahaan atau aset dalam bentuk kendaraan, kapal misalnya ya, mobil mewah. Nah, ini disebut integration. Di tahap ini dianggap adalah tahap yang suatu aset itu sulit sudah ditelusuri asal usulnya. Misalnya kalau dia membeli pabrik misalnya ya, pabrik kelapa sawit, terus ditanya sumbernya dari mana, dapat kredit dari bank gitu kan, si perusahaan ini dapat kredit dari bank. Terus jaminannya apa? Nah, jaminannya misalnya rumah mewah dan beberapa bidang tanah, gitu kan? Atas nama siapa? Atas nama perusahaan. Nah ini, jadi dia sudah jauh sekali dari tadi bahwa sebenarnya itu hasil kejahatan karena sudah diputar dengan berbagai skema itu tadi, di layering itu tadi. Nanti kalau misalnya kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Kemudian apa kaitannya money laundering sama NPO ya, sama non profit organization ya, sama lembaga filantropi? Apa sih kaitannya money laundering dengan NPO ini? Kalau kita lihat sebenarnya NPO ini kan berhubungan dengan publik ya, publik sebagai sumber dananya maupun publik sebagai tujuan dari penyaluran dana tersebut. Selama ini berlangsung sih nggak ada masalah sebenarnya, malah bagus sekali gitu kan. Artinya di satu sisi orang bisa beramal ya, bisa menyisihkan ya sebagian dari hartanya untuk kegiatan infak ya, zakat, infak, sedekah. Jadi selain mendapatkan pahala juga bisa membersihkan hartanya gitu kan, dalam keyakinan kita sebagai umat Islam kan seperti itu. Dan itu merupakan sebenarnya harta yang abadi itu ya yang diinfakkan gitu kan, yang dikeluarkan di jalan Allah. Tetapi ketika kemudian ada yang menunggangi ya, ketika misalnya NPO ini menjadi vehicle, kendaraan dari suatu kejahatan, disitulah mulai muncul masalah gitu. Nah, masalahnya cukup banyak. Dan ketika berbicara pencucian uang, NPO ini bisa digunakan oleh para pelaku kejahatan ini untuk menyamarkan harta hasil kejahatan di situ. Kalau untuk terorisme itu digunakan pertama untuk mencari dana
ya, mencari dana. Yang kedua, untuk menyembunyikan tujuan dari penggunaan dana, gitu. Nah, ini yang titik rawan di mana kenapa sih money laundering dan NPO ini dikaitkan? Ya, kenapa dikaitkan? Nanti kita lihat dalam penjelasan-penjelasan yang berikut. Kenapa NPO ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh ya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam skala yang lebih luas gitu ya. Yang pertama, karena tidak sedikit NPO yang melibatkan dana dalam jumlah yang sangat besar gitu ya. Jadi kalau dia NPO-nya itu sudah besar, itu biasanya akan melibatkan dana yang cukup besar juga di dalam kegiatannya itu. Contoh misalnya dompet duafa gitu ya, atau misalnya Rumah Yatim Indonesia gitu kan, atau apalagi ya kemarin tuh Kita Bisa gitu kan. Cukup banyak tuh yang ini kan, belum lagi yang peduli apa itu segala macam itu kan, kegiatan-kegiatan itu melibatkan jumlah dana yang cukup besar gitu ya. Di sisi lain yang namanya penjahat itu dia selalu berusaha untuk melihat peluang gitu kan. Jadi di sini ada suatu situasi yang berisiko karena ada pihak-pihak yang bisa memanfaatkan lembaga-lembaga filantropi itu untuk tujuannya pribadi. Nah, bahkan bisa jadi suatu organisasi kejahatan itu justru buat NPO, buat lembaga filantropi gitu, yang tujuannya itu bisa untuk menyimpan dananya gitu ya, atau untuk menampung dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Kemudian faktor lain, biasanya NPO itu kurang dari sisi monitoring dan due diligence-nya. Due diligence itu uji kelayakan, gitu ya. Uji kelayakan. Jadi misalnya begini, biasanya orang kalau untuk nyumbang itu kan sering menggunakan kata hamba Allah gitu ya. Katanya kalau pakai hamba Allah itu lebih ikhlas gitu. Nah, kalau pakai nama ria gitu ya. Nah, ini sebenarnya culture yang itu sebenarnya pemahaman kita. Padahal yang namanya ikhlas tidak ikhlas itu bukan dilihat dari mencantumkan nama atau bukan gitu kan. Tidak dicantumkan nama juga kalau dia sebenarnya tetap merasa berat ya nggak ikhlas juga gitu. Atau dia merasa itu sebagai suatu beban ya tidak juga ikhlas namanya. Jadi bukan masalah mencantumkan nama atau tidak gitu. Tapi itu yang kita sering itu hamba Allah gitu. Nah, ini kalau kemudian di satu sisi NPO ini sendiri yang penting dapat dana nih, gitu kan? Toh nanti juga hamba Allah gitu ya, nggak penting itu dari siapa. Di situ monitoring dan due diligence-nya itu menjadi sangat kurang atau bahkan tidak ada gitu ya. Nah, di situ titik lemahnya itu. Kenapa kemudian prinsip-prinsip yang sering berlaku di masyarakat ini itu bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan itu gitu. Ya. Ada uang yang besar, ada situasi yang beresiko, sementara monitoringnya gitu ya, uji kelayakannya, baik itu sumber dananya maupun nanti uangnya dikemanakan, itu sangat kurang. Tadi itu sumber dana ya, hamba Allah. Terus apa? Penggunaannya. Seringkali kena meyakini, ini yang menggerakkan orang-orang yang berada di lingkungan lembaga filantropi ini kan orang-orang yang
orang-orang yang bekerja semata-mata lillahi ta'ala itu, gitu ya. Nggak mungkin lah orang ini orang-orang baik semua ini. Jadi nggak jarang itu udah pokoknya serah terimakan uang sekian untuk kegiatan ini. Nggak dipantau lagi, nggak dimonitoring lagi, benar nggak uang itu sampai ke sana. Gitu. Benar tidak itu uang itu diberikan misalnya ke yayasan yatim piatu, benar tidak memang itu digunakan untuk memelihara anak yatim. Gimana kok ternyata yayasan yatim piatunya itu justru membayar orang-orang untuk misalnya ngemis di jalan. Ngemis di jalan yang notabene sebenarnya dari sisi pandangan peraturan pemerintah itu adalah mengganggu ketertiban gitu. Apakah ada monitoring seperti itu? Nah, ini contoh. Belum lagi kalau kita kemudian mencontohkan bisa ternyata dananya digunakan misalnya untuk kegiatan terorisme misalnya kan. Nah, itu lebih berbahaya lagi. Jadi kurangnya monitoring dan due diligence untuk pemanfaatan dana itu ya. Itu sangat berbahaya. Ini kenapa faktor-faktor ini sangat penting ya kita pahami bahwa memang lembaga filantropi ini tidak terlepas dari kerentanan untuk adanya pencucian uang dan pidana terorisme. Jumlah uang besar, ada situasi yang berisiko, sementara monitoring dan due diligence-nya seringkali lemah. Jadi di sini nih yang harus diperkuat ini, monitoring dan due diligence-nya. Oke, kita kemudian melihat bahwa perlu diperkuat di lembaga filantropi ini terkait dengan monitoring dan due diligence-nya, baik itu sumber dananya. Harus dipastikan bahwa sumber dananya itu benar-benar legitimate source ya, sumber yang sah, sumber yang halal gitu ya. Dan ini prinsip Islam sebenarnya ya. Prinsip Islam bahwa menyumbang itu ya uangnya harus dari uang yang halal gitu kan. Jadi Islam nggak menganut prinsip itu Robin Hood gitu ya. Nyuri uang untuk kalau itu enggak prinsip Islam itu Robin Hood itu ya, curi uang untuk orang miskin, bukan itu gitu ya. Dan juga monitoring dan due diligence juga harus memastikan bahwa uang itu tadi itu kemudian disalurkan ke proper destination gitu, ke memang yang dimanfaatkan sesuai dengan yang dimaksudkan gitu, sesuai dengan yang memang dituju oleh lembaga filantropi itu sendiri gitu, tidak dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Tuh. Ini suatu hal yang sangat penting. Khusus ini konteksnya dalam angle ya, perspektif kita sebagai Muslim, sebenarnya Islam itu sangat mendorong sikap monitoring dan due diligence, termasuk yang paling penting itu pencatatan ya segala transaksi gitu ya. Jadi di dalam surat Al-Baqarah itu ada disebutkan ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil adl. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang, ada yang mengartikan utang piutang ya. Tapi ada yang mengartikan lebih luas lagi dari kegiatan kegiatan muamalah itu ya. Itu termasuk itu dalam pengertian dainun. Jadi dal, ya, dan nun itu dalam lughah itu sebenarnya itu dimaknakan itu kegiatan dua orang atau lebih gitu ya dalam hal muamalah gitu. Kalau dalam bahasa hukum
ini disebut dengan hubungan keperdataan gitu kan ya, hubungan keperdataan, jual beli, utang piutang segala macam itu di situ, hibah segala macam itu dicatatkan gitu. Makanya pernikahan juga tuh bagian dari hubungan keperdataan itu, pernikahan. Sehingga pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, pernikahan itu kemudian diwajibkan untuk dicatat gitu. Jadi pencatatan itu sebenarnya sejak dari zaman Umar bin Khattab itu pencatatan pernikahan itu sudah disuruh gitu. Jadi kalau ada nikah di bawah tangan tidak dicatat tuh ya kalau sah mungkin sah, tapi bukan itu semangatnya gitu kan. Kalau kita melihat dari, karena kan yang namanya sunnah itu termasuk juga yang diperintahkan bukan hanya Nabi tapi juga para khulafaur rasyidin. Jadi itu ya. Jadi pencatatan ini sangat penting. Ya. Jadi apabila kamu melakukan kegiatan muamalah, ya untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, mencatatkannya, dan hendaklah yang menuliskannya dengan adil. Ada yang mengartikan adil di sini, ya adil, tapi ada yang mengartikan bila adil ini lebih luas lagi, dicatatkan dengan benar, gitu, dengan sebenar-benarnya, ya, dengan lengkap, gitu. Jadi adil itu sebenarnya bahasa yang umum, tetapi dalam pengertian adil itu ya di situ harus lengkap, harus cermat, harus jelas gitu ya. Itu pengertiannya. Jadi kalau misalnya di dalam KUHP tuh pasal 142 tuntutan itu harus cermat, jelas dan lengkap katanya ya. Nah, karena itu adalah merupakan upaya untuk mencapai keadilan itu. Jadi dicatatkan tuntutan itu secara jelas, cermat dan lengkap. Jadi itu. Ada yang mengartikan juga bil adil ini dengan benar, dengan benar itu artinya jelas, lengkap, apa adanya gitu, tidak dirubah-rubah, tidak dikurang-kurangin atau ditambah-tambah. Oke. Di regulator atau di pengatur itu sebenarnya ada red flag-nya untuk NPO itu ya. Ini saya sepintas aja untuk pengetahuan teman-teman saja ya, artinya jangan sampai nih nanti kalau misalnya teman-teman mengurusi zakat, infak, sedekah masuk ke dalam menyimpan dulu sementara atau menampungnya di rekening bank, kemudian oleh bank keluar red flag karena ada hal-hal yang dilanggar gitu dari red flag banknya. Red flag ini adalah suatu tools ya, suatu alat monitoring bagi bank. Dia punya sistem. Jadi kalau menemukan ada suatu fakta seperti nanti yang diuraikan ini, itu jadi red flag dia, jadi ketangkap, warning dia gitu ya. Jadi warning bagi banknya. Ini contohnya misalnya bendahara atau karyawan ormas ya, organisasi massa ya, menarik uang dari rekening ormas dan memasukkannya ke rekening pribadi. Jadi hati-hati nih, jangan sudah dari rekening ormas dimasukkan lagi ke rekening pribadi. Nah, itu bisa jadi red flag itu. Apalagi kemudian mengirimkan sebagian dananya ke rekening tersangka teroris. Gitu ya. Nah, kedua, ormas dilaporkan dalam berita atau media karena terkait dengan organisasi teroris atau entitas yang diduga melakukan aksi terorisme. Nah, jadi hati-hati, jangan sampai terlibat dalam aksi-aksi yang dikategorikan sebagai kegiatan terorisme. Terdapat pihak terkait transaksi ormas, misalnya pemilik rekening, pengirim, penerima, atau pemilik manfaat, ya, beneficial owner, berasal dari negara yang dikenal sebagai negara yang mendukung kegiatan teroris atau organisasi teroris. Ya, ini juga perlu sama-sama kita wanti-wanti. Kemudian terdapat aliran dana dari kantor utama ormas asing yang berada di negara beresiko tinggi kasus terorisme. Jadi memang kita harus hati-hati ya, tidak sembarang negara kita gampang-gampang aja menerimanya. Kalaupun misalnya ternyata tidak bisa dihindari, pastikan dulu bahwa organisasinya itu memang organisasi yang yang tidak tersangkut paut gitu ya dengan kegiatan yang dikategorikan sebagai aktivitas terorisme gitu. Kalau
Kalau mau aman sih ya menghindari aja gitu, sumber dari negara-negara yang memang kategorinya seperti ini, berisiko tinggi. Kemudian ormas mengirim dana ke beberapa pihak, perorangan dan korporasi di yurisdiksi negara berisiko tinggi terorisme. Jadi tadi menerima ya, yang nomor 4, yang kelima ini yang kita yang mengirimkannya ke sana. Kemudian nomor 6, ormas melakukan penarikan dana secara tunai di luar kebiasaan dalam jumlah besar, khususnya setelah bank menolak untuk mentransfer dana ormas tersebut ke luar negeri gitu. Jadi ini kadang ketika dia tidak berhasil mengirimkannya lewat transfer dana di bank, ada yang membawa uangnya bawa cash gitu. Misalnya bawa jalurnya lewat Indonesia, Batam ke Singapura, nanti Singapura bawa cash ke Malaysia misalnya, seperti itu dan seterusnya. Nah, itu juga kenapa kemudian kalau misalnya ada yang menarik uangnya ketika dia gagal mau transfer terus uangnya ditarik, itu kemudian jadi tanda tanya, itu uangnya mau dikemanakan gitu oleh banknya. Itu tadi contoh-contohnya ya. Kalau indikator-indikatornya itu sendiri di bank itu banyak lagi lebih detail ya. Ini saya punya waktu sampai berapa menit lagi? Mohon maaf sudah habis Pak. Tadi saya sudah reminder lewat personal chat di Zoom. Oh iya, maaf. Ya jadi saya tidak akan lanjut indikatornya ya, bisa dibaca sendiri. Dan PPATK itu punya fungsi ya. Pertama mencegah membalas pencucian uang, kemudian pengelolaan data dan informasi, kemudian kita pengawasan kepatuhan. Kenapa? Karena PPATK sebenarnya tidak punya akses langsung. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu melakukan transaksi di bank itu kita tidak tahu sebenarnya. Kita baru tahu kalau banknya lapor ke kita. Jadi bank itu salah satu pihak pelapor PPATK. Pihak pelapor itu ada pihak penyedia jasa keuangan seperti bank, asuransi, money changer dan sebagainya ya. Kemudian ada penyedia barang dan jasa yaitu agen properti ya, kemudian pedagang kendaraan bermotor, kemudian pedagang perhiasan dan barang antik. Sekarang itu profesi juga menjadi pihak pelapor seperti notaris, akuntan publik, advokat, itu pun melapor ke PPATK. Dan untuk menjamin bahwa mereka lapor, kita selalu melakukan pengawasan kepatuhan, misalnya dengan melakukan audit untuk memastikan mereka melaksanakan kewajibannya. Kalau mereka nggak melaksanakan kewajiban itu, kita akan berikan sanksi, antara lain dengan sanksi teguran atau denda. Kemudian paling penting memang tugas PPATK itu analisis atau pemeriksaan. Jadi dari hasil laporan tadi kita analisis, kalau kita temukan indikasi tindak pidana maka kita akan laporkan ke penyidik. Mungkin itu secara umum dulu, nanti mudah-mudahan dalam pertanyaan nanti saya bisa sampaikan hal-hal yang lebih spesifik. Secara umum saya pikir sudah cukup ya apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azam atas materinya. Mohon maaf ya, ternyata masih banyak materi yang belum bisa tersampaikan, tapi mungkin nanti para peserta bisa mengeksplor lebih lanjut pertanyaan seputar pencucian uang tersebut di sesi tanya jawab. Baik, tapi sesi tanya jawab para peserta mungkin bisa sabar terlebih dahulu karena sesi tanya jawab akan dikumpulkan di akhir sesi. Jadi sekarang akan ada sesi berikutnya, yaitu sesi kedua, pembicara yang sama-sama keren ya, yang akan membawakan isu mengenai materi mengenai pencegahan pendanaan teroris, perusahaan serta lembaga zakat dalam upaya pencegahan pendanaan teroris. Baik, langsung saja kita sambut Pak Brigjen Pol Edi Hartono, SIKMH. Kepada Pak Edi, apakah sudah hadir? Ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik, siap. Pak Edi sudah siap ya Pak ya? Ya, insya Allah. Bismillah. Baik, siap. Terima kasih Pak Edi. Kalau begitu kepada Pak Edi, waktu dan tempat dipersilakan selama 30 menit ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Untuk slide Pak sudah diterima Pak ya, slide Pak ya? Oh baik, berarti dari kami yang nanti akan share screen ya Pak ya? Ya. Baik. Tapi sebelumnya
terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak-bapak dan mungkin ada ibu-ibu juga. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari BNPT. Dan terima kasih Pak Azam, yang rekan kami dari PPATK, yang sudah memberikan materi terlebih dahulu. Terima kasih. Kemudian, perkenalkan diri saya adalah Brigjen Pol Edi Hartono. Saat ini kami bertugas sebagai Direktur Penegakan Hukum BNPT. Halo Pak. Halo. Masuk Halo. Pak suaranya. Aman Masuk Pak? Ya, masuk. Iya, siap. Ya, ini saya pakai HP Pak, tadi laptopnya ada gangguan. Oh, baik, siap. Saya izin Ya, siapkan jadi, presentasinya Pak. Ya, jadi terima kasih Pak. Saya bertugas di BNPT baru 3 tahun, tapi sebelumnya kami bertugas di Densus 88 selama 13 tahun di Densus 88. Jadi masa dinas saya di Polri ini habisnya di anti teror. Tapi alhamdulillah semua mengandung hikmah sehingga turut mengabdi ya, memberikan rasa aman kepada masyarakat ketika bicara masalah ancaman yang serius terhadap tindak pidana terorisme ini. Nah, saat ini kami mencoba memberikan beberapa informasi ya tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Dan di dalam skora advokasi Amil dan Nasir ini Jakarta, terima kasih. Yang kita ketahui bersama bahwa memang perkembangan terorisme di Indonesia ini sebenarnya sejak bom malam Natal ya tahun 2000 sebenarnya sudah mulai masif ya tahun 2000 ketika bom Natal, kemudian dilanjutkan lagi peristiwa bom Bali ya, bom Ritz-Carlton, ya, bom kedutaan besar Australia dan seterusnya ya. Sehingga mungkin sebagai informasi juga bahwa dari tahun 2000 sampai 2020 ini sudah dapat dilakukan penangkapan ya kepada pelaku atau tersangka tindak pidana terorisme melalui proses peradilan ya. Itu sudah banyak, kurang lebih 2.300-an lah ya. Dari tahun 2000 itu ya. Di mana dinamika perkembangan terorisme ini setiap tahun mengalami naik turun ya. Tapi secara saat ini sebenarnya secara peristiwa ya lebih agak berkurang dibandingkan tahun periode setelah 2010 di sini ya. Tapi saat ini 3 tahun terakhir ini cukup dapat dikendalikan, artinya peristiwa terorisme itu dapat berkurang ya, karena memang pengaruh juga dari globalisasi ya. Yang kita ketahui bersama bahwa ketika bom malam Natal, bom Bali, sampai 2010, kemudian ketika ISIS ya dideklarasikan 2014, dominasi pelaku terorisme itu kebanyakan dari jemaah Islamiyah ya. Jemaah Islamiyah yang memang kebanyakan alumni daripada Afghanistan ya, dan juga Filipina Selatan. Nah, itulah seperti tokoh-tokoh Abu Bakar Bashir yang sekarang sudah bebas ya, kemudian ada Mbak Jarkasi, ada Abu Dujana yang juga terakhir 2008 ya sebagai Amir Jemaah Islamiyah, yang kemudian juga sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang JI tahun 2008. Ya, kemudian dilanjutkan sampai perkembangan ISIS ini 2014, timbullah sel-sel baru yang dulu memang patternnya ada Jemaah Islamiyah dan juga secara global pedomannya ke Al-Qaeda. Ketika ada ISIS mereka pecah ya. Mereka membuat kiblat baru yaitu ke ISIS,
Sehingga muncullah beberapa organisasi terorisme di Indonesia seperti Jamaah Ansarud Daulah, juga Jamaah Ansarud Khilafah, yang kemudian saat ini sudah melebur semua ke JAD, dan juga muncul juga MIT, Mujahidin Indonesia Timur. Nah, inilah yang perkembangan-perkembangan di Indonesia, juga tidak lepas daripada perkembangan global teror di dunia ya. Nah, inilah yang mempengaruhi sehingga saat ini faktor pendanaan. Nah, inilah yang ketika memang regulasi Bom Bali 1 itu pemerintah sudah mengeluarkan Perpu nomor 1 2002, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang tahun 2000, undang-undang nomor 15 tahun 2003. Kemudian sekarang diperbaharui ya menjadi undang-undang nomor 5 2018, tapi sebelumnya juga ketika undang-undang nomor 15 2003 itu berjalan, tentunya perkembangan modus operandi ini menjadi berkembang, dinamis ya, mengikuti perkembangan zaman. Nah, termasuk juga cara perolehan pendanaan terorisme ini. Ya kita ketahui bersama, mungkin ketika Bom Bali 1 ya, pendanaan terorismenya itu mungkin juga ada peran, karena Jemaah Islamiyah kan organisasinya ini didirikan di Malaysia ya tahun 93. Nah, inilah membuat jejaringnya ini sungguh banyak yang memang perolehan dana ini mungkin dulu secara manual ya. Juga nanti kami jelaskan juga, nanti ada beberapa hal yang perlu diberikan informasi sebagai pengantar saja ini. Nah, sehingga perolehan pendanaan terorisme juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan ya. Ya, baik dari karena perkembangan terorisme itu semakin masif, juga perkembangan paham-paham radikal terorisme itu berkembang ya, baik dulu memang secara konvensional ya, tapi secara sekarang ini karena sudah perkembangan teknologi informasi cukup pesat juga. Nah, ini juga menjadi media bagi mereka untuk memperlancar atau memperkuat, atau dalam bahasa ininya mereka adalah takminul jamaah ya. Membangun kekuatan, membangun rekrutmen, membangun generasi baru melalui sosial media tadi, melalui internet ya, melalui teknologi informasi. Yang dulu cukup selektif ya, konvensional, tatap muka, harus ketemu ya. Sekarang nggak perlu ya gitu. Nah, oleh sebab itu ini akan saya fokuskan kepada pendanaan ya, karena beberapa dalam proses perjalanannya kami waktu di Densus 88 menjadi penyidik pernah mengungkap beberapa perkara yang terkait dengan pendanaan terorisme ya. Saya ingat waktu 2012-2011 ya, ketika ada kelompok teroris ya melakukan pendanaan melalui forex trading ya. Ya, jadi mereka mengambil poin-poin yang di forex trading itu kemudian dikumpulkan, yang memang awalnya untuk perjuangan ya, untuk perjuangan, artinya salah satunya adalah juga membiayai para ahwat-ahwat ya, karena ikhwan yang ditangkap oleh aparat penegak hukum. Nah, mereka melakukan donasi secara mandiri, artinya menggunakan jalur hacker ya, jalur ilegal. Nanti saya jelaskan di berikutnya lagi ya. Cuman sebelum sampai ke sana saya jelaskan ada beberapa 3 perhatian utama dalam pendanaan terorisme ini yang memang ini sangat penting ya. Nanti kami contohkan beberapa contoh dari jaringan terorisme yang mereka menggunakan pendanaan terorismenya. Karena di sini ada 3 perhatian yang perlu menjadi fokus bersama kita dalam konteks kalau kami sebagai penyidik ini menjadi perhatian kami untuk konteks investigasi ya. Yang pertama adalah bagaimana cara teroris itu mengumpulkan dana. Saya terima kasih selama ini terus disupport oleh PPATK ya. Karena ketika terbitnya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, PPATK sudah kami sepakat ya membentuk kesepakatan bersama ya antara beberapa kementerian, baik itu kepada Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, BNPT, dan PPATK untuk melakukan proses yang menjadi amanat daripada
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Dan saat ini juga PPATK juga membentuk namanya Satgas DTTOT, ya, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris. Ya, sama ini kami sudah berhubungan dengan baik, ya. Di samping tadi secara forum Satgas, juga PPATK juga memberikan hasil analisanya kepada aparat penegak hukum untuk dicek, untuk dianalisa, sehingga untuk ditindaklanjuti apabila memang ditemukan adanya bukti permulaan cukup, dapat dilanjutkan kepada proses hukum. Ya. Nah, ini cara teroris mengumpulkan dana ini sangat penting yang kita ketahui, dan selama ini sudah dapat dipetakan, ya, baik itu secara ilegal maupun secara legal. Nah, secara legal pun juga nanti juga kemarin kan sudah diketahui bahwa penyidik sudah mengungkap kasus adanya kotak amal. Nah, itu salah satu membangun. Jadi kalau istilah kami itu istilahnya sekarang ini kelompok terorisme itu sudah go public lah, ya, go public. Sudah tidak lagi sembunyi-sembunyi mereka, namun mereka ikuti prosedur yang harus yang harus dipenuhi, mereka ikuti itu. Namun dalam pelaksanaannya, dana yang dikumpulkan dari dana masyarakat, ya, itu 30% digunakan untuk personal organisasinya teroris itu, 70% untuk kemanusiaan. Jadi memang itu yang dilakukan oleh mereka. Kalau yang cara ilegalnya, di samping dia menjadi hacker, ya, kemudian juga dulu ada beberapa kasus perampokan juga sama, ya, itu juga digunakan untuk membiayai aksi terorisme. Ya. Kemudian cara legalnya tadi itu yang kotak amal tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana teroris itu memindahkan dana. Ya, ketika memindahkan dana tadi itu yang disampaikan Pak Azan tadi, ya, modus-modusnya itu juga mereka juga ikuti gitu. Ya. Kemudian ketika bicara masalah pemindahan dana ini juga mereka menggunakan sistem hawala ini. Nah, ini hawala ini memang dia menghindari sistem perbankan, ya. Menghindari sistem perbankan, jadi melacak. Jadi dia sudah ada agent-agentnya, ya. Seperti ada yang kasus kita tangani waktu itu, yang mereka akan setelah duitnya itu kumpul, mereka akan membeli senjata, ya, di Filipina, ya. Mereka sudah kontak orang Filipina, jadi dia hanya berangkat ke Filipina, nanti di sana sudah mengerti untuk duitnya. Nah itu, jadi memang ini sangat efektif menurut mereka, ya, karena beberapa kali alhamdulillah tapi kita bisa gagalkan, sampai kami juga pernah menyita perahu, ya, di Sangitta Laut sana tuh, batasan Sangitta Laut, karena kami juga sudah pernah ke Jenderal Santos di sana, itu tempat pembuatan home industri senjata api di sana sangat banyak itu, dan legal, ya, mereka membuat. Kadang mereka membeli senjata api di sana. Karena tahun 2011 juga kami pernah menangkap beberapa pelaku teror yang coba menyelundupkan senjata dari Tanjung Perak, ya, pelabuhan. Jadi situ sudah dipotong-potong, ya, nanti masukkan karung, dan itu lolos juga. Tapi alhamdulillah kami bisa cegah itu, ya. Itu senjatanya cukup bagus, ada peredamnya, ya. Jadi ada senjata pendek, senjata panjang. Senjata pendeknya itu ada peredamnya. Oh, saya bilang kalah nih aparat nih waktu itu, ya, 2011 itu. Mereka sudah menggunakan aparat, tapi alhamdulillah kita bisa cegah untuk itu, ya. Alhamdulillah. Jadi ini emang jarang diekspos, tapi ini saya ngalami sendiri itu, ya. Sehingga inilah yang kita lakukan terus penyekatan, ya, ketika proses pendanaan ini. Ini sangat penting karena tanpa dana mereka tidak akan mungkin bisa melakukan pengembangan ataupun melakukan strategi tamkin maupun melakukan takminul jamaah atau merekrut jamaahnya, ya, karena semua melalui dengan duit, ya. Kemudian yang ketiga, cara teroris menggunakan dana. Ini tadi itu. Jadi dana ini kebanyakan sekarang ini kan di masa pandemi ini kan juga mereka bukannya sebenarnya tidak melakukan aksi, ya. Ini terbukti dengan adanya kemarin peristiwa di Makassar, ya. Mereka sebenarnya bahan peledaknya itu sudah mereka siapkan, sudah buat melalui cara belajarnya di internet gitu, ya.
Mereka beli. Jadi antara mereka, jadi pendanaan terorisme ini juga di samping menggunakan pihak-pihak ketiga, juga menggunakan di antara mereka, ya, iuran di antara mereka sendiri. Gitu. Nah, jadi itu yang 3 hal ya, perhatian utama dalam pendanaan terorisme. Mungkin lanjut Pak, slide-nya Pak. Slide berikutnya. Nah, ini Pak, ini tadi yang sudah saya sebutkan tadi Pak ya, sumber dana ilegalnya tadi sudah diterangkan sebelumnya. Ya, mereka juga rela untuk mencuri ya. Ini dianggap fa'i. Ya, fa'i. Jadi kalau halal untuk harta-harta orang kafir dulu dirampok tuh halal. Nah, mereka punya seperti itu ya, sehingga mereka mencuri. Tinggal ganti itu aja. Halo. Tinggal ganti stikernya aja. Halo Pak. Mungkin suara ini Pak bisa dilanjut aja Pak Edi. Iya. Kemudian pencurian kekerasan, ya, perampokan bank. Kemudian bisa juga dengan merampas anggota polisi. Ada beberapa kali kejadian ya di Medan, ya di Solo, ketika di pos-pos polisi itu mereka kematian di Palu juga anggota lagi kemarin kasus CMB ya di Medan. Anggota polisi yang jaga di bank ya, diserang, kemudian senjatanya diambil. Nah ini juga menjadi modus operandi yang cukup efektif oleh mereka. Dan juga cybercrime tadi itu yang saya katakan tadi, hacking tadi, kelompok hacker yang sudah memang ini. Kemudian yang ketiga, berikutnya adalah sumber dana ilegal, ya legal atau resmi. Nah, tadi itu seperti yang mendirikan yayasan amal zakat, yang mereka ikut ya, dan hampir seluruh wilayah itu mereka menyebarkan kotak amal tadi itu. Ya ini mereka sampai kalau contohnya seperti Jemaah Islamiyah, mereka tuh sudah ada strukturnya ya, struktur. Maka mereka membentuk namanya Akademi Pengkaderan. Ya. Bayangin tuh mereka memberikan akademi pengkaderan dan membentuk kaki tangan di seluruh daerah, yang kira-kira daerah yang potensi kayak di Jawa Timur, Jawa Barat, termasuk Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, mereka membangun itu tadi. Sehingga tidak heran ketika aparat penegak hukum menemukan itu cukup banyak ya. Sampai terakhir kemarin di Medan juga kita temukan pengembangan dari yang kemarin itu Abah, Abdurrahman bin Auf. Ya, ternyata yang pengurusnya juga jaringan daripada Jemaah Islamiyah. Lanjut Pak, slide berikutnya. Nah ini Pak upaya pencegahan dalam bahasan tindak pidana terorisme. Mungkin saya langsung saja Pak, yang berikutnya lagi. Nah ini Pak, ini beberapa pasal yang urgent yang di dalam Undang-Undang Nomor 9 2013 tentang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana terorisme. Ya di sini diatur ada 3 hal, ya ini khusus dalam rangka pemblokiran ini, pemblokiran serta-merta terhadap teroris maupun organisasi terorisme. Yang pertama adalah mekanisme pertama adalah ketika pasal 22, pasal 26 ini adalah ini melakukan pemblokiran ketika memang ada bukti permulaan yang cukup. Nah, ini pasal 22, 26 ini adalah memang di dalam Undang-Undang Nomor 5 2018 itu juga ditambahkan pasal-pasal norma yang diperbaharui atau penambahan atau memperluas norma-norma hukum perbuatan pidana yang memang sebelumnya 2015 Undang-Undang 2003 tahun nomor 15 tahun 2003 itu tidak mengatur ya detailnya, tapi dalam Undang-Undang 5 itu lebih diatur termasuk hukum acaranya, sehingga Undang-Undang Nomor 5 ya berlaku juga secara mutatis mutandis terhadap Undang-Undang Nomor 9 2013. Ya, artinya apa yang menjadi ini pasal-pasal diatur dalam Nomor 9 juga berlaku di dalam pasal Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 yang menjadi concernnya. Kemudian yang kedua, mekanisme yang kedua adalah pasal 27 sampai pasal 29. Nah ini melalui mekanisme pencantuman DTT-TOT, ya, daftar terduga teroris dan organisasi terorisme. Nah, di sini siapa yang mengajukan adalah
Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri dalam hal ini mengajukan ke Pengadilan Jakarta Pusat, ya. Namun ketika sebelum Kapolri mengajukan penetapan, ya, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, harus melampirkan, ya, wajib melampirkan yang pertama tadi itu identitasnya orang-orang itu siapa saja, identitas organisasi itu siapa aja. Kemudian kedua, dokumen yang kira-kira mendukung apakah terduga teroris dan organisasi teroris ini memang layak dimasukkan di dalam daftar terduga, ya, untuk dilakukan pemblokiran secara serta-merta, ya. Ini tanpa melalui proses hukum, Pak. Jadi kita nanti Kapolri mengajukan untuk penetapan, ya, untuk diblokir, lain dengan tadi itu yang tadi 22 tadi itu sampai 26 itu dilakukan secara proses hukum. Jadi ketika ada bukti permulaan diproses, menunggu putusan pengadilan, baru dilakukan aset freezing, ya, dibekukan aset-asetnya. Tapi kalau yang ini pasal 27 ini harus dimasukkan dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris untuk serta-merta, untuk pencegahan, early warning system lah yang pasal 29 ini. Nah, makanya sekarang PPATK membentuklah Satgas itu. Satgas pencantuman DTTOT. Di situ ada kepolisian, ada kejaksaan, ada PPATK, BNPT, ya. Sehingga kita sepakat sama-sama apakah individu maupun entitas yang bisa dimasukkan dalam daftar terduga teroris, ya. Kemudian yang pasal 43 sampai 46 ini adalah mekanisme ketika memang ada bantuan dari yurisdiksi asing, ya. Misalkan ada negara tetangga, misalkan. Tolong ini kami punya informasi ada terduga teroris atau organisasi teroris yang masuk ke Indonesia, tolong diblokir, nah, bisa, ya. Di samping tadi itu bahwa di dalam DTTOT ini juga termasuk list yang diterbitkan oleh PBB, ya, UN list lah, ya. Itu 1267, ya, resolusi 1267. Kalau yang domestik 1373, ya. Itu yang domestic list, ya. Jadi inilah mekanisme Undang-Undang Nomor 9 yang bisa mengakomodir baik secara kerjasama internasional maupun dalam negeri, sehingga Undang-Undang Nomor 9 2013 ini adalah cukup komprehensif, ya, di mana sampai sekarang pun kita masih terus direview, ya, oleh Financial Action Task Force, ya, sampai sejauh mana efektivitasnya. Tapi alhamdulillah sejauh ini Indonesia sudah progresnya cukup bagus, ya, akibat ini kerjasama antara seluruh stakeholder yang di bawah koordinasinya PPATK, ya. Mungkin itu saja, Mas. Nanti kita bisa diskusi beberapa hal. Jadi secara regulasi, kemudian secara organisasi, ya, kementerian lembaga dalam konteks penanganan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana dan terorisme ini sudah berjalan cukup baik di Indonesia, sehingga insya Allah ini ke depan terus bisa mencegah, ya, jangan sampai mereka ini mendapat dukungan, baik dukungan dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, itu tugasnya kita sekarang ini bersama-sama untuk lakukan pencegahan dalam konteks mencegah pendanaan terorisme. Demikian, Mas. Terima kasih. Nanti kita bisa dalam diskusi saja. Terima kasih, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Edi Hartono atas materinya, sangat insightful banget, ya. Jadi sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya. Mungkin para peserta bisa menyiapkan dulu pertanyaan-pertanyaan terbaiknya atas pemaparan dari Pak Azam dan Pak Edi tadi. Sekarang kita akan masuk ke materi penutup untuk kelas pada siang hari ini, yaitu ada Pak Bambang Suherman selaku Ketua Forum Zakat dan Direktur Komunikasi dan Aliansi Strategis Dompet Duafa,
yang akan membawakan materi mengenai kebijakan forum zakat dalam agenda anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris. Kepada Pak Bambang, apakah sudah hadir di dalam Zoom meeting, Pak? Assalamualaikum, Pak Bambang. Bambang belum masuk list, Mas Fauji di Zoom. Baik. Pak Bambang belum ada berarti ya. Baik, Ya. sembari kita menunggu Pak Bambang, mungkin sekarang saya persilahkan kepada para peserta apabila ada pertanyaan terkait kepada dua pembicara tadi, yaitu kepada Pak Azam dan kepada Pak Edi, mengenai materi masing-masing, yang topik utamanya adalah mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris. Saya persilakan, mungkin bisa langsung dengan mengajukan raise hand atau bisa melalui kolom chat seperti itu. Baik, mungkin sekali lagi kepada para peserta, apakah ada pertanyaan atas materi tadi kepada kedua pembicara kita, yaitu Pak Azam dan Pak Edi? Dipersilakan langsung saja untuk mengangkat tangan, atau melalui kolom chat juga tidak apa-apa. Baik. Kepada Mbak Desi dipersilakan, Mbak. Mohon maaf ini bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azam, saya mau bertanya kepada Pak Azam. Mohon maaf videonya belum saya. Saya mau bertanya kepada Pak Azam. Saya Desi, Pak. Kami dari Yayasan Al Khair International Indonesia mau bertanya terkait tadi gitu ya, transaksi-transaksi keuangan. Kebetulan lembaga kami ini menerima banyak bantuan dari luar negeri untuk disalurkan di Indonesia seperti itu. Apa saja hal-hal yang perlu kami perhatikan gitu ketika kami menerima dana dari luar negeri seperti itu. Ketika memang dana itu nggak selalu melalui bank gitu, kadang untuk kondisi-kondisi terjadi bencana seperti itu, ada yang dana dikeluarkan dalam bentuk cash seperti itu dari pihak mitra luar negerinya langsung di Indonesia. Itu bagaimana, Pak? Seperti itu. Itu saja, terima kasih banyak. Baik. Dipersilakan kepada Pak Azam. Ya, Assalamualaikum Mbak Desi, senang mendapatkan pertanyaan mengenai penerimaan dana ya, artinya di sini menerima dana dari luar untuk membiayai kegiatan-kegiatan di domestik, begitu ya Mbak Desi ya? Bantuan asingnya itu kalau menerima dan menyalur artinya kan menerima dulu dananya ya dari luar ya. Betul. Nah, tapi tadi ada pernyataan ada yang mereka langsung menyalurkannya di domestik, artinya tidak melalui lembaga yang ini. Tidak melalui kami, maksudnya mitranya itu di dalam lembaga kami sendiri seperti itu. Mitranya adalah bagian dari lembaga, bukan mitra ya namanya, berarti bagian dari lembaga kami gitu. Oke.
Mungkin nanti silahkan di ini ya, silahkan dianalisa sendiri ya. Oh, iya. Saya akan mencoba memberikan beberapa guidance saja Ya, gitu guys. ya. Ketika kita menerima dana dari luar, itu memang kita perlu memperhatikan masalah baik itu organisasinya maupun pendanaannya. Saya tidak terlalu paham yang dimaksud, tapi saya sampaikan begini nih. Yang dimaksud mitra itu perlu difahami dulu sebenarnya bahwa mereka sendiri sebenarnya merupakan apakah mereka itu merupakan beneficial owner dari organisasi ini, artinya sebenarnya ya mereka mereka yang memiliki gagasan dan yang menjalankan organisasi ini, tapi karena untuk mendirikan itu membutuhkan warga negara Indonesia yang untuk mendaftarkan dan menjalankannya, jadi ya kemudian menggunakan juga pengurusnya menggunakan orang-orang Indonesia. Kalau hal itu yang terjadi, maka perlu pada saat mendaftarkannya itu perlu menjelaskan dengan seterang-terangnya keadaan itu, tidak boleh bersikap seolah-olah ini adalah organisasi murni domestik, tetapi sebenarnya yang menjalankan organisasi ini adalah organisasi dari luar, begitu kan? Ya mungkin apalagi bisa jadi justru yang menyediakan dananya memang sudah ada dari luar. Itu sangat penting untuk diinformasikan. Karena kalau ternyata itu tidak benar, itu bisa beresiko organisasinya itu nanti akan di blacklist dan bisa jadi kemudian akan dihentikan izin sebagai yang terdaftar, atau nantinya kegiatannya sendiri kemudian akan bisa jadi diawasi dengan ketat, atau bisa jadi bahkan sampai dilarang. Jadi itu saya karena tidak mendapat penjelasan yang detail, yang lengkap ya. Saya pernah juga bersama beberapa instansi lain yang dikoordinir oleh Kementerian Hukum dan HAM ya, untuk melakukan semacam verifikasi terhadap ormas-ormas ya. Ya banyak itu sebenarnya dari sisi kegiatannya cukup bagus ya. Misalnya ada yang mereka itu menerima dana ya dalam izinnya, kemudian membangun masjid begitu kan. Nah, ketika kita verifikasi ternyata sumber pendanaannya memang dari satu orang gitu. Dan yang menjalin organisasi itu pada dasarnya orang yang bersangkutan dia sendiri gantian sama suami atau istri itu bergantian tinggal di Indonesia gitu, bergantian dia, tapi secara faktual di dalam berkas-berkas pendirian nama mereka nggak muncul gitu. Kemudian seperti masjid juga, sesudah kita verifikasi dana untuk pembangunan masjidnya ada 15, tetapi kemudian masjid yang benar-benar bisa kita temukan datanya hanya 5 begitu. Jadi banyak yang tidak terdatakan, itu menjadi pertanyaan. Terus sebenarnya dana itu kemana? Dan itu kan bisa jadi bagi misalnya
buat instansi-instansi seperti BNPT, Densus, begitu ya, termasuk mungkin PPATK sendiri, kan ada kekhawatiran gitu, misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang melawan hukum atau bahkan kegiatan pendanaan terorisme. Nah itu yang kenapa tadi di awal tuh saya sampaikan ini ada situasi-situasi yang berisiko itu. Sementara jika misalnya NPO-nya sendiri tidak melakukan due diligence dan monitoring yang baik, maka itu sangat rentan untuk terjadinya kejahatan. Saya tadi saat mendengar kemudian posisinya menerima, terus ada mitranya langsung yang ini di dalam pelaksanaannya dia langsung yang mengatur. Kemudian ternyata mitranya itu bersama-sama di dalam, itu kan perlu ini itu sebenarnya perlu verifikasi yang lebih detail lagi begitu. Jadi saya tidak bisa menyampaikan solusinya secara ini ya. Mungkin nanti bisa konsultasi. Tadi saya udah ada mencantumkan nomor HP, kita bisa menghubungi supaya lebih detail. Karena misalnya tadi kalau bisa kita menerima dari dana, ternyata yang itu dari satu sumber, dari luar itu terjadi dari satu sumber, itu salah satu yang bisa menjadi indikator misalnya. Dan perlu dilakukan monitoring. Benar tidak bahwa misalnya sumber dari beberapa itu memang benar-benar bahwa ada cukup banyak donaturnya. Karena salah satu juga yang justru jadi red flag, bahkan bukan indikator lagi, ketika misalnya ada beberapa donatur tapi sebenarnya bersumber dari satu donatur yang sama gitu. Jadi itu namanya structuring, ada structuring dana. Jadi incoming itu yang di structure, bukan outgoing. Biasanya kebanyakan sih metode pencucian uang itu outgoing structuring. Tapi terkadang kita temukan structuringnya itu justru incoming. Jadi untuk sampai ke ini tuh ada structuring dulu gitu. Nah, karena memang ada perbedaan ya antara pencucian uang sama pendanaan terorisme. Kalau pencucian uang itu uang hasil kejahatan dibuat seolah-olah menjadi sah. Kalau monitoring berbeda, uangnya sumbernya sah, tapi kemudian untuk kegiatan yang merupakan aktivitas terorisme. Jadi itu perbedaan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Mungkin itu Mbak Desi, mungkin bisa kalau mau detail lagi nanti bisa konsultasi langsung ya. Oke. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Baik, siap. Terima kasih Pak Azam atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi nih untuk Pak Azam. Saya izin bacakan ya Pak. Ya. Baik, ini pertanyaan dari Mbak Amelia Fauzia. Jadi untuk Pak Azam dan ini untuk Pak Brigjen Edi juga ternyata. Jadi mungkin sekarang bisa dari Pak Edi dulu kali ya. Untuk pertanyaan untuk kedua pembicara kita. Yang pertama, selain upaya akuntabilitas dan transparansi, juga monitoring yang dilakukan lembaga filantropi, bagaimana strategi untuk mendeteksi upaya pencucian uang? Bisa minta tolong dikasih do's and don'ts-nya. Adakah rilis-rilis resmi dari BNPT dan PPATK terkait apa saja organisasi terlarang yang dikeluarkan secara resmi oleh kedua belah lembaga seperti itu? Mungkin dari Pak Edi, apakah bisa untuk menjawab, Pak? Ya, halo, Mas. Ya, masuk, Pak. Ya, sebenarnya gini, Pak. Mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 2013, ya ketika Kapolri mengajukan penetapan ke Pengadilan Jakarta Pusat, itu biasanya prosesnya itu 30 hari. Namun saat ini kami karena proses akuntabilitas supaya cepat ya, itu nggak sampai 30 hari. Dari Pengadilan Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan ya, daftar terduga teroris dan organisasi terorisme. Nah, setelah dikeluarkan penerbitan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
Nah, Kapolri dalam waktu 10 hari setelah penetapan itu menyampaikan kepada individu ya yang ditetapkan dan juga organisasi yang ditetapkan ya. Jadi pemberitahuan juga disampaikan kepada PJK, penyedia jasa keuangan. Nah, ini penting, Pak. Jadi nanti sebenarnya konteksnya kepada yang bersangkutan dan nanti juga di dalam PJK juga akan memberikan informasi ya kepada kepolisian, kepada PPATK mana kira-kira dari data terduga itu memang ada transaksi mencurigakan. Nah, dari pihak PJK akan melaporkan itu. Dan tentunya itu akan kami dalami ya ketika sudah ditemukan ternyata memang dia ada, akan dilanjutkan dalam proses pidana. Sebenarnya seperti itu. Jadi dan juga mereka juga diberikan hak ya untuk mengajukan keberatan. Karena di dalam pencantuman ini kan berlaku selama 6 bulan ya. Selama 6 bulan kemudian kalau apabila dipandang perlu ya, nanti Kapolri bisa mengajukan lagi ke pengadilan untuk diperpanjang selama 2 kali 3 bulan. Jadi 6 bulan lagi. Jadi yang pertama 3 bulan, perpanjangan kedua 3 bulan lagi, semua 6 bulan. Nah, ketika individu dan entitas yang diajukan itu mengajukan keberatan, apabila keberatan itu kemudian dinilai oh ternyata mereka tidak terkait. Nah, kewajiban kita ya mendelisting ya, tidak menyatukan kembali untuk mencabut daripada entitas ataupun organisasi itu. Jadi begitu, Mbak. Jadi kewajiban di dalam undang-undang itu nanti setelah ditetapkan pengadilan, Kapolri akan memberitahu ya kepada orang maupun organisasi terorisme. Kemudian secara pemblokiran serta-merta PJK juga akan memberikan informasi kepada kita. Demikian, Mas. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Edi atas Ya, pemaparannya. Mungkin Pak Azam ingin menambahkan, Pak? Oh ya, kalau PPATK ini untuk DTTOT tentunya akan meneruskannya itu ke penyedia, ke pihak pelapor kami, ke penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa seperti itu ya. Termasuk kami memang membuat juga biasanya semacam publikasi-publikasi ini apa yang memang lebih kami arahkan kepada pihak pelapor kami ya, supaya mereka lebih mudah lah dalam melakukan identifikasi ya, transaksi keuangan yang mencurigakan. Untuk publik mungkin tidak secara spesifik ya kami memuat karena memang kami mengarahkan publikasi-publikasi yang kami lakukan itu lebih ke penguatan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. Seperti itu. Ya. Baik, siap. Terima kasih Pak Azam atas jawabannya. Mungkin Mbak Amelia, apakah ada tanggapan atau feedback atas jawaban dari kedua pembicara kita? Atau sudah cukup? Ya, terima kasih Mas Fauzi. Ya, secara umum saya kira memang seperti itu, cuma Pak Azam dan Pak Dirjen Edi, soalnya kan dari lembaga-lembaga filantropi itu tadi dibilangnya rentan sekali kan, rentan. Nah, bagaimana supaya kalau memang rilisnya itu tidak ada, jadi apa yang harus dilakukan oleh kita kawan-kawan supaya kita aware, kehati-hatiannya itu tinggi, kalau tadi rilis organisasi tidak ada gitu, jadi strategi apa yang harus dilakukan selain tadi tentu saja dari dalam kita berusaha untuk monitoring, dan mungkin kan agak gimana ya, ada orang misalnya nih Pak Azam ya, Pak Edi, ada lembaga atau orang yang mau berdonasi ke lembaga kita, misalnya menyalurkan, terus gimana caranya untuk kita kehati-hatian gitu, cara yang apakah menanyakan, tentu kan ada
tidak sopan juga misalnya kan menanyakan yang terlalu detail. Nah, seperti apa yang langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk membantu kami-kami kawan-kawan mencegah apakah itu pencucian uang atau terorisme itu tadi. Begitu Pak, kalau boleh nanya tambahan. Terima kasih Pak Edi, Pak Azam. Ya, sebenarnya kalau boleh saya ini ya? Ya, silakan. Silakan Pak. Sebenarnya kalau teman-teman mau sedikit mencari informasinya di media publik, sebenarnya bisa misalnya cari informasi di OJK misalnya ya, di ininya OJK itu bisa ketemu gitu ya yang disebut dengan daftar negara berisiko tinggi itu kira-kira siapa. Jadi itu misalnya ada publikasinya sebenarnya per tanggal berapa gitu. Itu bisa dilihat kalau dari OJK misalnya dikeluarkan oleh FATF itu ya dalam konteks itu. Seperti ini misalnya saya ambil contoh per tanggal 18 Oktober 2019 ya kan. Itu ada Bahamas, Botswana, Kamboja, Ghana, Iceland, ya Islandia, Mongol, Pakistan, Panama, Syria, Trinidad and Tobago, Yaman, Zimbabwe itu masuk itu di situ. Disebutkan juga misalnya negara yang sudah dikeluarkan ada Ethiopia, Sri Lanka, Tunisia. Jadi sebenarnya bisa di searching lah di ini ya di media-media publik itu bisa dilakukan. Yang prinsip paling penting sih sebenarnya begini, kalau memang kita bersih ya nggak perlu risih, begitu artinya. Sebenarnya kalau memang kita tidak ada masalah, memang benar-benar kita organisasinya tujuannya murni untuk ini ya, untuk kemanusiaan. Kemudian kita sudah melakukan upaya yang maksimal dalam konteks monitoring dan menguji layak atau tidaknya baik itu dana yang diterima ataupun penyalurannya, insya Allah nggak ada masalah. Karena kalau di dalam pidana itu berlaku Genstraf Sonderschuld, ya. Tidak ada pidana tanpa kesalahan, ya kan? Jadi kalau orang yang nggak salah ya nggak mungkin dipidana gitu. Jadi ada kesalahan itu kan didasarkan pada kesengajaan atau kelalaian. Nah, kelalaian itu kalau nggak melakukan apa-apa, kalau kita sudah cukup melakukan sesuatu itu bukan lagi bukan lagi juga bisa dikatakan lalai gitu kan, apalagi sengaja. Mungkin itu sementara jawaban dari saya. Lakukan saja due diligence, monitoring baik terhadap sumber dana maupun penggunaannya. Ya itu. Terima kasih. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Azam. Pak Edi, apakah ada yang ingin ditambahkan Pak? Terima kasih ini Mbak ya. Jadi memang ini kemarin saya beberapa minggu yang lalu sudah berkoordinasi dengan Departemen Agama ya, dengan Basnas juga, Badan Amal Zakat Nasional ya, untuk lebih selektif ya ketika memproses izin lembaga-lembaga yang menjadi donasi ini ya. Jadi dari situ kita memberikan proses asesmen lah ya. Kami juga terlibat memberikan masukan apakah pihak-pihak yang mengajukan untuk di Kumham, kemudian di Basnas ya, mungkin juga ke MUI. Nah ini kami lakukan proses memberikan informasi. Kemudian kedua kepada masyarakat juga memang harus lebih hati-hati ya, karena modus yang digunakan oleh jaringan terorisme itu kotak amalnya itu disebar ke seluruh supermarket ya yang ada maupun di tempat-tempat keramaian. Makanya kami sudah menghimbau
ke supermarket, kalau ada yang nitip ya, naruh kotak amal, tolong ditanya, ini dari mana, yayasan apa, siapa pemiliknya, ada nomor kontaknya enggak, apa bisa kami konfirmasi ya, gitu dulu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan, jangan langsung menerima saja. Menerima ya silakan taruh di sana. Kita nggak tahu, nyata itu adalah bagian daripada jaringan terorisme untuk pendanaan terorisme. Nah, itu yang melalui modus-modus konvensional tadi itu kotak amal. Juga ada yang juga mengajukan proposal. Nah ini kami kalau memang ada yang mencurigakan yang bisa menginfokan kepada kami juga bisa. Ya, kalau memang ada modus operandi yang mengajukan proposal ini, ya ini cukup banyak ini, sehingga nanti proses verifikasinya tentunya kami juga berkoordinasi dengan Departemen Agama dan juga Basnas supaya ini semua dapat terkontrol dan kita sejak dini melakukan early warning ya kepada pihak-pihak yang memang tidak bertanggung jawab untuk itu. Demikian, Mas. Baik, siap. Terima kasih Pak Edi. Bagaimana Mbak Amelia? Apa sudah cukup? Atau masih ada feedback? Udah cukup. Terima kasih banyak Pak Edi, Pak Azam. Terima kasih Mbak, makasih banyak. Itu ya, saya ada taruh di chat itu link bisa dibuka untuk Februari 2021 itu ada daftar negara berisiko tinggi. Nanti bisa selanjutnya bisa diikutin aja itunya ya, informasinya. Siap, makasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Azam. Kepada peserta sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada dua pembicara kita, yaitu Pak Azam dan Pak Edi? Jika ada, bisa melalui kolom chat ataupun langsung mengangkat tangan atau fitur raise hand dipersilahkan. Kalau di kita tuh silent is gold katanya. Iya, masih menunggu ini apa namanya kehadiran Pak Bambang soalnya Pak. Oke, baik. Ini dikarenakan ternyata Pak Bambang berhalangan hadir dan alhamdulillah penyampaian materi dari Pak Azam dan Pak Edi sudah selesai. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi dokumentasi. Namun sebelumnya izinkan saya selaku moderator pada hari ini untuk menyampaikan sedikit ya rangkuman dari pemaparan Pak Azam dan Pak Edi pada siang hari ini. Jadi tadi Pak Azam memaparkan bahwa pencucian uang itu sebenarnya adalah ketika definisinya adalah cuci itu berarti adalah uang yang kotor, di mana definisi dari pencucian uang adalah proses penyembunyian sebuah harta dari tindak pidana sehingga terlihat sah seperti itu. Kemudian juga harta kekayaan dari tindak pidana merupakan merupakan bagian dari harta tindak pidana. Iya nanti di-share Mbak Amelia. Kemudian terkait alur dari bagaimana tindak pencucian uang itu berjalan. Pertama ada placement, kemudian yang kedua ada layering, yang ketiga ada integration. Kemudian alasan kenapa NPO berperan penting dalam menjadi target dalam pencucian uang adalah karena tidak sedikit NPO yang melibatkan dana yang cukup besar. Jadi arus
arus transaksi dan arus dana yang didistribusikan cukup besar. Kemudian juga seringkali di dalam NPO monitoringnya kurang dan situasinya yang berbahaya, sehingga tiga hal tersebut menjadi menjadi sasaran NPO untuk menjadi wadah dalam melakukan pencucian uang. Kemudian cara untuk mencegah dari pencucian uang tersebut adalah pertama, kita harus memastikan legitimate source-nya, kemudian melakukan proper destination untuk memastikan bahwa NPO tersebut bisa aman dari tindak pidana pencucian uang seperti itu. Kemudian juga hati-hati terhadap NPO red flag yang seperti tadi dijelaskan oleh Pak Azam, di mana dalam beberapa hal nanti jika terjadi kesalahan atau kelalaian dari pihak bank bisa mengeluarkan red flag yang akan berakibat cukup fatal seperti itu. Kemudian sejauh ini tugas PPATK memiliki berbagai macam fungsi, di mana yaitu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, kemudian juga pengawasan kepatuhan, serta pengelolaan data seperti itu. Kemudian dari Pak Edi, tadi Pak Edi menyampaikan bagaimana di Indonesia kasus tindak pidana terorisme itu cukup tinggi, di mana dalam hal pendanaan melalui sumber aktivitas kriminal atau biasa disebut dengan FAI atau dana dari negara sponsor. Kemudian juga dalam hal perpindahan dananya pada umumnya menggunakan sistem keuangan yang sah. Kemudian juga perpindahan dana secara fisik seperti penggunaan kurir dan menggunakan sistem perdagangan internasional. Kemudian ketika sudah mendapatkan dana tersebut, teroris menggunakan dananya untuk melakukan pelatihan militer, pembelian senjata api, bahan peledak, pembelian aset, membangun usaha untuk membantu finansial keluarga dari teroris. Seperti itu. Kemudian juga sumber dana ilegalnya ada banyak, pencurian, kemudian juga penganiayaan, pembunuhan atau hacking, atau sumber dana legalnya biasanya bisa dalam hal mendirikan yayasan amil zakat seperti itu. Kemudian dalam hal mencegah pemberantasan pidana terorisme, tindak pidana pendanaan terorisme, bisa dengan cara memotong akses pendanaan terorisme, menghentikan pendanaan teror, dapat menggunakan organisasi teroris untuk membangun jaringan, kemudian juga dapat mengetahui informasi dari transaksi keuangannya, dan informasi adalah hal yang berharga untuk dipelajari dalam rangka pencegahan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya rangkum. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kita ke depannya dalam mengantisipasi pendanaan dari terorisme itu sendiri seperti itu. Mungkin sebelumnya saya juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para pembicara dan kepada para peserta atas ketidakhadiran salah satu pembicara yang seharusnya dijanjikan. Semoga di kelas berikutnya kita bisa bertemu kembali dengan line up pembicara yang lengkap dan juga materi-materi yang sesuai seperti yang dipublikasikan seperti itu. Mungkin itu dari saya selaku moderator. Sebelum saya tutup acaranya, mungkin kepada para peserta dan para pembicara bisa menyalakan kameranya agar kita bisa melakukan sesi dokumentasi sebelum kita menutup acara. Mungkin dipersilahkan kepada Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, kita dokumentasi sebentar terlebih dahulu. Baik, ada lagi Bapak, Ibu yang ingin menyalakan kamera? Baik, jika tidak ada, saya izin untuk memulai dokumentasinya. Baik, kita mulai dari slide pertama ya. Baik, siap semuanya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik.
Terima kasih banyak kepada para pembicara. Dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan apabila masih ada aktivitas berikutnya. Terima kasih, kepada Siap, terima kasih Pak Edi Hartono, Pak Azam atas waktunya. Semoga Bapak Azam, sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Edi. Ya, makasih. Bismillah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepada para peserta, saya ingatkan bahwa jangan lupa untuk nanti mengisi form evaluasi yang akan diberikan oleh panitia. Harapannya form tersebut bisa diisi untuk menjadi masukan kami untuk melaksanakan acara lebih baik ke depannya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya selaku MC dan moderator pada hari ini, mohon pamit undur. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menjalankan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan teman-teman sehat selalu. Amin.